Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman pemilih? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, memberikan keberkahan dan kesehatan bagi kita semua. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Teman pemilih, KPU Kota Magelang hadir kembali menyapa teman pemilih semua dalam acara Jumpa Kita. Jumpa Kita merupakan terobosan dari KPU Kota Magelang untuk mengabarkan informasi mengenai pemilu dan pemilihan serta informasi menarik lainnya yang berguna untuk teman pemilih semua. Hari ini kita mengangkat tema menyebarkan virus demokrasi melalui mantan Badan Penyelenggara Ad Hoc KPU Kota Magelang. Telah hadir bersama saya Bapak Suryo Purnomo Putro yang akrab dipanggil Mas Yoyo. Kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar Mas Yoyo? Ya, siap. Selamat siang Bu Uti. Terima kasih sudah mengundang di acara Jumpa Kita. Ya, sudah lama sekali kita nggak ketemu Mas Yoyo ya. Nah, ini belum mulai tahapan ya. Biasanya setiap hari kita ketemu, kita bercanda, kita bekerja dan sebagainya. Mas Yoyo, boleh diceritakan ya, dulu-dulunya Mas Yoyo itu aktif di badan penyelenggara itu awalnya seperti apa? Jadi awal kita terlibat di kepemiluan itu yaitu ketika pemilu pertama dulu setelah reformasi tahun 1999 itu kita jadi KPPS dulu. Jadi setiap ada kegiatan kepemiluan saya selalu terlibat di KPPS. Kemudian karena ada aturan yang 2 periode tidak boleh menjadi penyelenggara yang sama, kita mencoba untuk di tingkat yang lebih di PPS, di Panitia Pemilihan Suara Kelurahan. Kebetulan mulai 2015 ada di PPS. Nah setelah itu mulai kemarin yang di 2019 itu kita juga ada di PPK, di Panitia Pemilihan Kecamatan. Jadi berjenjang ya dari tingkat paling bawah KPPS ya. Jadi ada peraturan yang tidak boleh 2 periode, kemudian membawa berkah sehingga bisa menjadi PPS gitu ya. Ada kesempatan naik menjadi PPK, kemudian jadi PPK gitu ya. Suka dukanya apa sih Mas kok dari KPPS kemudian wah saya pengen jadi PPS kemudian jadi PPK, itu suka dukanya apa? Kalau untuk suka dukanya banyak sukanya Ibu, karena memang terus terang saja dasar kita itu karena apa ya, sudah senang dulu di masyarakat. Jadi karena memang sudah sering kerja yang ketemunya masyarakat, itu ternyata juga asik. Jadi lebih banyak sukanya daripada dukanya. Jadi karena berbekal dari kegiatan sosial ya. Selain kegiatan kepemiluan, Mas Yoyo ini banyak berkecimpung di kegiatan apa saja? Jadi kalau di kemasyarakatan kita juga aktif di kelurahan, yaitu di LPM, itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian kita juga aktif di LKM. Terus di luar itu kalau ada kegiatan-kegiatan seperti pendataan, entah itu dari Perkim, entah itu dari PU atau dari BPS, kita selalu diminta untuk bisa mengikuti atau bisa kerjasama lah, istilahnya diminta untuk. Jadi memang awalnya memang dari kegiatan kemasyarakatan ya, memang dasarnya suka, karena perlu teman pemilih ketahui juga bahwa Badan Ad Hoc Panitia Penyelenggara pemilu dan pemilihan ini memang kita itu sukarela ya, bukan mencari nafkah, itu bukan, tetapi kita pengabdian kepada bangsa dan negara. Jadi seperti contohnya ini Pak Yoyo di KPPS itu berat sekali ya kerjanya. Bisa diceritakan Mas Yoyo? Jadi kalau di KPPS itu sebetulnya kita tidak berat selama kita mengikuti prosedur ataupun aturan yang sudah ditentukan. Cuman ya itu yang terkendala yang malah di luar hal-hal teknis, seperti misalnya
eh, apa banyak masyarakat yang sebetulnya mereka kurang paham, tapi banyak yang itu. Nah, kita perlu lebih menjelaskan hal-hal seperti itu, Bu. Nah, caranya seperti apa nih? Kadang-kadang masyarakat memang kepinginnya apa yang dia inginkan tuh tercapai ya. Harus begini, ini jagoan saya nih. Harus seperti ini. Nah, itu untuk menangkal hal-hal seperti itu apa ya? Kiat-kiat Mas Yoyo nih. Sehingga pekerjaan ini menjadi menyenangkan gitu. Yang pasti kita selalu sesuai dengan apa juknis ataupun arahan yang dari KPU, kita selalu berusaha untuk selalu simulasi terus, Bu. Satu itu, kedua untuk ke warga, kita juga ketika kita mau istilahnya simulasi ataupun kita mencoba itu harus seperti ini, yuk kita berlatih seperti itu, kita libatkan juga masyarakat. Jadi biar masyarakat juga dari awal sudah paham ataupun sudah nanti rangkaiannya yang seperti itu sudah bisa paling sedikitnya sudah mengetahui. Dan itu ternyata efektif karena dari yang melihat itu nanti bisa digetok tularkan atau mereka juga bisa menyampaikan ke warga lain. Jadi secara berantai mereka, oh berarti besok itu harus seperti ini, kita harus ini, apalagi di era pandemi seperti ini kan kita juga harus apa istilahnya harus sesuai dengan prokesnya. Protokol kesehatannya ya. Nah itu kemudian seandainya Mas Yoyo, kadang-kadang kan ada benturan ya di masyarakat ya, antara satu pendukung dengan pendukung yang lain. Itu pernah nggak mengalami hal seperti itu? Wah, itu sering, Bu. Oh gitu ya. Jadi terutama pengalaman yang mengesankan itu ketika kita jadi PPS. Jadi waktu itu ada istilahnya calon yang independen seperti dulu itu, Bu. Nah, dari calon independen kita kan tiap-tiap PPS diwajibkan untuk verifikasi faktual ya di lapangan. Dan itu kebetulan juga di Kelurahan Panjang paling banyak. Di hampir 2000 sekian. Dan kita harus apa istilahnya verifikasi faktual ke warga-warga yang sesuai dari daftarnya. Jadi secara sensus ya, sampel ya. Dan ketika kita konfirmasi ke warga, itu banyak juga yang salah paham. Dikira kita istilahnya seperti mengarahkan atau seperti apa gitu. Padahal kita cuman untuk verifikasi sesuai dengan aturan yang dipersyaratkan dari KPU. Itu ya. Ada juga yang mungkin dikira memberikan bantuan atau gimana? Ada yang seperti itu. Itu juga anu sih biasa seperti itu. Nah, untuk menghadapi hal seperti itu caranya bagaimana, Mas? Kebetulan kita kemudian ya menjelaskan kalau kita itu dari jajaran penyelenggara, terus kita ini tugasnya seperti ini dan apapun yang kita laksanakan kita juga mengajak, ayo kalau ada yang kepingin untuk istilahnya juga buat apa sama-sama mengawasi. Jadi kita juga kalau yang mau terlibat mau ikut silahkan. Jadi biar panjenengan juga paham proses seperti yang harus kita lakukan. Jadi seperti itu, Bu. Dan kebetulan masyarakat bisa menerima sih. Karena selain verifikasi juga memberikan edukasi ya, sosialisasi kepada masyarakat juga mengajak, ayo kita sukseskan pemilihan ini, gitu ya. Jadi memang di negara demokrasi itu kan pemerintahan ini dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi masyarakatnya yang menjadi penyelenggara, masyarakat juga bisa menjadi pemilih, masyarakat juga bisa menjadi calon. Itu hal yang mudah-mudah tidak ya. Tapi segala sesuatu kalau dilakukan dengan senang hati itu memang rasanya mengalir begitu saja ya. Dan teman pemilih Pak Yoyo ini bisa menjadikan role model ya. Jadi teman pemilih muda khususnya marilah menjadi badan penyelenggara, menjadi penyelenggara pemilu, ikut mengawasi, kemudian juga mensosialisasikan bahwa demokrasi itu bagus. Demokrasi adalah akar dari kedaulatan rakyat. Sehingga dengan pemilu yang baik, diharapkan nanti mendapat pemilih yang baik pula. Gitu ya. Kemudian pada saat jadi PPK, Mas, banyak nggak suka dukanya? Banyak juga, Bu. Jadi ketika kita jadi
PPK, otomatis secara wilayah kerja kan lebih luas. Lebih luas ya. Nah, dan dari kebetulan di Magelang Tengah kan ada 6 kelurahan. Dari latar belakang masyarakat juga yang berbeda-beda. Nah, ternyata di situ juga ada keasikan tersendiri ketika kita bisa memberikan sosialisasi dan masyarakat bisa paham, bisa mengerti apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan. Itu merupakan suatu kayak kepuasan tersendiri gitu ya. Dan juga ketika ada benturan atau apa di masyarakat dan kita bisa menyelesaikan, itu juga merupakan kayak tantangan, dan itu sangat mengembirakan dan membanggakan gitu ketika itu bisa menyelesaikan seperti itu. Ya, karena paling tidak kita ini ikut dalam sejarah pembentukan kedaulatan yang baik gitu ya. Mas Yoyo, kalau di PPK itu kan memang tadi disampaikan wilayahnya lebih luas lagi ya. Bagaimana dengan dukungan dari pemangku-pemangku wilayah, khususnya Pak Lurah, Bu Lurah itu, apakah memberikan support yang besar, memberikan dorongan atau seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Kebetulan kemarin waktu kita di PPK, dari jajaran pemerintah, Pak Camat, Pak Lurah, di 6 kelurahan itu mereka sangat apresiasi, dan mereka juga sangat membantu. Karena ketika kita ada masalah, ada apa, itu dari Pak Babinsa, Pak Babin juga sangat proaktif juga, Bu. Jadi kita selalu didampingi, selalu istilahnya bareng-bareng kita ketika ada konflik atau ketika ada masalah, itu kita bisa menyelesaikan. Ataupun ketika kita mau mensosialisasi, jadi saling kerjasamanya itu sudah sangat-sangat istimewa. Saling mendukung ya, bahkan didampingi juga ya oleh Pak Babinsa, Babin Kaptipmas, itu mereka juga mendukung mengikuti, luar biasa Pak. Nah, hal itu kan tidak akan terjadi dengan baik kalau hubungan kita tidak baik juga kan. Nah, itulah perlu sinergi yang baik ya. Teman pemilih, nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan Mas Yoyo. Bagaimana setelah menjadi badan ad hoc? Apakah berhenti di situ? Apakah tetap menyuarakan demokrasi di Indonesia ini akan lebih baik lagi? Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan yang seru ini, mari kita ikuti tayangan informasi dari KPU Kota Magelang. Selamat datang di Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kota Magelang. Sitidar. Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang memiliki fitur pengecekan, pelaporan, dan perubahan data pemilih. Masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pemilihan dengan syarat tercatat dalam daftar pemilih. Ayo, warga Kota Magelang, cek nama Anda di aplikasi Sitidar. Berikut tutorial penggunaan aplikasi Sitidar. Ketik alamat web Sitidar yaitu kota-magelang.kpu.go.id/sitidar. Maka akan muncul tampilan logo aplikasi Sitidar. Masukkan 16 digit NIK Anda, kemudian klik cari. Apabila Anda sudah terdaftar, sistem akan menampilkan data lokasi di mana Anda terdaftar sebagai pemilih. Akan muncul pertanyaan, apakah data Anda sesuai? Klik tombol ya apabila data telah sesuai dan proses pengecekan data selesai. Apabila data tidak sesuai, maka klik tombol tidak. Akan muncul formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih berkelanjutan. Silakan lengkapi data sesuai isian formulir. Isi alasan memberikan masukan atau tanggapan dengan memilih pindah domisili atau pemilih tidak memenuhi syarat. Upload data pendukung berupa foto KTP, KK, akte kematian, atau dokumen lainnya. Kemudian klik submit. Apabila Anda belum terdaftar, silakan klik formulir tanggapan. Lengkapi data sesuai isian formulir. Isi alasan memberikan masukan atau tanggapan dengan memilih pemilih baru. Upload data pendukung berupa foto, KTP, KK, atau dokumen lainnya, lalu klik submit. Terima kasih Anda telah menggunakan layanan aplikasi Sitidar KPU Kota Magelang. Ayo gunakan hak pilih Anda dan jadilah pemilih cerdas. Teman pemilih,
kembali kami menyapa teman pemilih. Jangan lupa terus pantengi kanal YouTube KPU Kota Magelang. Juga ikuti Facebook, Twitter, IG, dan TikTok KPU Kota Magelang. Kita bincang kembali dengan Mas Yoyo. Mas Yoyo, setelah selesai pemilu dan pemilihan kemarin ya tahun 2020, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Mas Yoyo? Mungkin ada hal-hal yang kemarin tersisa yang masih mendalam di hati gitu ya. Kemudian untuk kedepannya lebih baik lagi, apa saja yang dikerjakan oleh Mas Yoyo? Terima kasih. Kemarin setelah selesai penyelenggaraan di 2020, itu kemarin di 2000 kebetulan juga di akhir tahun kemarin di 2021 itu untuk tingkat RT RW sesuai dengan Perda itu kita kan harus dari masa bakti kepengurusan RT RW itu sudah selesai dari masa bakti yang 2019 sampai 2021. Ya. Kebetulan dari masing-masing RW diharapkan untuk bisa menyelenggarakan pemilihan untuk kepengurusan masa bakti berikutnya di 2022 sampai 2024. Nah, di situ saya mencoba atau saya berkoordinasi dengan Ketua RW untuk dalam penyelenggaraan pemilihan Ketua RW itu bisa dilaksanakan secara langsung. Jadi seperti pemilu gitu. Oke. Nah, ini yang mendasari itu apa Pak Yoyo? Satu yang paling mendasari itu pengalaman kita di pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu dari 2015, kemudian di 2019, 2020, terutama di masa-masa pandemi seperti kemarin, Bu. Jadi intinya kita juga selain untuk mereview atau evaluasi, kita juga kepengen memupuk atau mencari calon-calon petugas yang baru. Kader ya, kaderisasi jadi ya. Juga kaderisasi juga boleh dikatakan seperti itu. Karena memang untuk mencari badan ad hoc, terutama KPPS ini cukup susah ya. Banyak pemilih, banyak yang mampu, hanya keinginan untuk menjadi badan penyelenggara itu yang masih kurang. Ini salah satunya memang berawal dari situ Mas Yoyo ya. Dan kemarin bagaimana hasilnya? Alhamdulillah untuk pelaksanaan kemarin dapat berjalan dengan lancar dan support juga dari masyarakat juga sangat antusias, termasuk dari teman-teman adik-adik kita itu sampai kebanyakan, Pak, boleh asik ya kalau jadi penyelenggara itu. Nah, dari situ kan kita jadi senang dan yakin, wah ini mesti ada bibit-bibit baru nih. Gitu nah, ya. dari situ kita terus mencoba ke adik-adik, oke, kalau jenengan mau seperti ini ya derek nanti bisa tetap kita belajar, dan nanti aturan-aturan apa yang untuk bisa menjadi KPPS atau di penyelenggara itu seperti apa nanti kita belajar bareng-bareng. Jadi mengajak untuk berpartisipasi menjadi penyelenggara ya. Prosesnya kemarin waktu pemilihan Ketua RW ini seperti apa Mas Yoyo? Apakah seperti aturan-aturan yang ditetapkan KPU atau ada hal-hal yang lain? Jadi karena kemarin kesepakatan pembentukan kepanitiaan, kita juga istilahnya ditunjuk untuk jadi ketua. Nah, saya mencoba ke teman-teman panitia yang tergabung itu, yuk kita merumuskan seperti apa kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi saya mencoba, yuk ini loh seperti yang benar itu seperti ini, seperti aturan yang sudah ada. Jadi dari perencanaan tahapan, kemudian dari persiapan sampai pelaksanaan itu kita sesuaikan dengan aturan yang sudah ada. Jadi biar untuk dari sisi penyelenggaraan ataupun dari nanti hasilnya secara legitimasi itu sudah boleh dikatakan sudah sesuai seperti itu. Jadi mengadopsi aturan-aturan yang ada di KPU. Nah, mulai dari tahap persiapan, kemudian ada pendaftaran segala ya. Jadi itu pendaftaran juga secara sukarela atau ditunjuk masing-masing RT begitu? Terima kasih. Kalau sebelumnya kan selalu model-model untuk pemilihan RW ataupun itu perwakilan ataupun penunjukan. Dan untuk calon-calonnya biasanya ada usulan dari warga. Nah, dari situ ternyata model seperti itu masih kurang berjalan, Bu. Nah,
kita mencoba mendorong ke masyarakat ketika ada yang berminat, yuk kita bikin aturan, kita bikin terbuka saja. Jadi tidak ada usulan dari RT, karena selama ini kan biasanya RT mengusulkan warganya. Nah, ketika itu tidak ada, jadi intinya untuk usulan calon ketua RW itu tidak harus dari RT. Jadi masyarakat bisa langsung secara pribadi bisa ya, persoalan bisa ya. Dan itu berhasil Mas ya. Dan itu berhasil, kita kemarin juga berhasil untuk calon ketua RW itu ada 3. Ada 3 calon. Mereka dengan sukarela mendaftar. Kemudian ada nggak kampanye-kampanye gitu? Ada Bu. Jadi setelah kita bikin tahapan itu pendaftaran, sebelumnya kita selalu koordinasi dengan Pak Lurah, Pak Sony Suharto. Kebetulan Pak Lurah kita itu juga semangat sekali dengan penyelenggaraan ini, karena baru pertama kalinya juga mungkin Bu, beliau seperti apa sih, karena juga baru mau melaksanakan seperti ini. Jadi sangat semangat dari Pak Lurah, dari Pak Babin Kamtimas, Pak Babin saya itu kita selalu koordinasi. Jadi setiap kita tahapan, semisal kayak pendaftaran, terus dari pengambilan nomor undian, itu jadi kita jadi seperti di dalam pemilu yang sebelumnya gitu ya. Dan nanti di masa-masa kampanye seperti itu, jadi dari beliau-beliau itu juga sangat antusias, dan intinya kalau setiap tahapan kita harus ada. Gitu ya. Di situ kita harus istilahnya menyamakan dulu waktunya Bu. Nah, jadi setelah itu baru ada pelaksanaan seperti itu Bu. Nah, jadi setelah kita koordinasi dengan Bapak Lurah, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtimas, kita lalu ke KPU, karena kita kan tahu kalau KPU ada program pendidikan pemilih. Jadi kita mohon ke KPU untuk dapat mendampingi dalam pelaksanaan kegiatan di pemilihan ketua RW ini. Dan alhamdulillah KPU sangat antusias, dan kita bisa bareng-bareng dalam penyelenggaraan ini juga terselenggara atas dukungan juga dari KPU. Nah, ternyata dukungan dari masyarakat juga antusiasnya besar ya. Betul, itu harus. Nah, itu jadi memang kita kayak kayak simulasi pilkada seperti itu lah. Gitu ya. Jadi ada juga yang memasang baliho atau mau membagi-bagi flyer gitu juga ada juga. Ada juga Bu. Wah, luar biasa. Ini tingkat RW teman pemilih ya. Sampai sebegitu jauh, ada yang memasang baliho, kemudian membagi flyer juga ya. Nah, ini bisa menjadi contoh di daerah teman pemilih apabila nanti ada pemilihan RW bisa dilakukan seperti ini. Dan luar biasa sekali Pak Yoyo. Kemudian setelah pemungutan suara nih, setelah itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Apakah itu masih berlanjut atau sudah menjadi satu lagi? Kebetulan kalau untuk di wilayah saya, terutama di Bogor, itu kalau ada tiap pemilihan itu kita sudah terbiasa Bu, dari perbedaan pendapat ataupun perbedaan dukungan itu ke tiap kali itu kita sudah terbiasa. Jadi apapun itu ketika kita memang sedang istilahnya kayak kompetisi ya. Nah, itu ya kita jalan sesuai masing-masing. Tapi ketika itu sudah selesai ya kita tetap jadi satu lagi. Jadi sudah tidak ada perbedaan. Jadi sudah tidak ada. Sebetulnya masyarakat itu di tingkat bawah itu sudah paham lah, sudah banyak yang terlepas dari menang atau kalah, setelah itu ada hasil mereka tetap kembali lagi. Ya, ini mudah-mudahan menjadi cikal bakal yang bagus Pak Yoyo ya, karena nanti di pemilihan yang lebih tinggi lagi diharapkan juga seperti ini ya. Pak Yoyo, sebelum kita mengakhiri percakapan kita ini, ada pesan-pesan pada teman pemilih? Monggo. Terima kasih dari hasil pesan-pesan yang sangat terkesan. Semoga seperti pelaksanaan yang di tingkat bawah tetap bisa dilaksanakan Bu, karena pengalaman kita setelah kita tahu hasilnya itu semangat warganya itu ternyata menjadi semangat lagi. Jadi warga sekarang itu menjadi lebih aktif, lebih dalam memberikan untuk suatu kebaikan buat wilayah itu ternyata sangat bagus lah. Jadi warga sudah mulai bisa berinteraksi, bisa
berani untuk kebaikan itu, sudah menyatakan untuk kebaikan selalu gitu. Jadi berani mengutarakan pendapat juga gitu ya. Baik teman pemilih, ini perbincangan yang seru dari Mas Yoyo ini luar biasa, berani memulai pemilihan secara terbuka dari tingkat RW dengan mengadopsi peraturan-peraturan yang ada di KPU. Mas Yoyo dari tahun 1999 sudah menjadi penyelenggara hingga tahun 2020 kemarin ya, Pilwalkot ya, pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Dari sekian banyak pemilu dan pemilihan, paling berkesan yang mana Mas Yoyo? Yang paling berkesan pemilu terakhir kemarin Bu, pemilu 2020. Kenapa itu? Karena di situ kan kita di masa-masa pandemi itu juga. Jadi yang terutama yang paling berkesan itu ketika kita harus melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Utamanya semisal saat tahapan kita perekrutan KPPS, kita harus benar-benar mencari KPPS yang sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan. Kemudian juga ya? di masa-masa itu kita harus diwajibkan dengan swab antigen ataupun itu. Nah, di situ itu ternyata banyak istilahnya itu loh. Jadi kayak kita itu juga harus benar-benar cari yang sehat ya. Ya, seperti itu. Bu. Tapi ada juga yang nggak mau di swab, itu kan ada juga ada. Nah, seperti itu juga ada yang masih ada. Ada juga ya. Kemudian ada yang hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Dan kita juga harus mengganti lagi. Kebetulan kita harus mengganti. Di situ kita kebentur dengan Sipol. Jadi salah satu menjadi penyelenggara wajib tidak boleh anggota partai jadi politik. anggota partai politik. Nah, ketika itu kita harus mencari lagi. Nah, di situ ternyata juga seperti ada kayak penyemangat baru gitu loh Bu. Jadi ada keasikan juga ya. Dan teman, saya tidak membayangkan juga bagaimana caranya memberitahukan kepada calon KPPS pada saat setelah di swab gitu ya, hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Cara kita menyampaikannya itu kan bagaimana itu Mas Yoyo? Kadang-kadang kan ada waktu itu kan masih gencar-gencarnya ya COVID ya. Ada yang begitu kena minder, merasa terkucilkan. Itu seperti apa Mas Yoyo waktu? Jadi kalau seperti kemarin ketika itu dinyatakan reaktif kan harus diswab lagi ulang. Nah, ketika kita menyampaikan ke teman-teman calon KPPS itu juga kita memberikan pengertian dulu Bu. Jadi tidak usah khawatir ketika kita dinyatakan reaktif itu belum tentu positif. Karena kita juga harus butuh langkah selanjutnya, yaitu untuk tahapan berikutnya, yaitu untuk diadakan swab itu ya. Jadi juga kita mendorong program pemerintah juga karena aturannya seperti itu. Ya bagaimana caranya masyarakat ini mau untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan. Itu luar biasa sekali ya. Ada yang terima dan ada yang tidak tentunya ya. Biasa seperti itu. Tapi itu itu keasikan tersendiri lah. Luar biasa. Memang kemarin waktu di pemilihan tahun 2020 ini pemilihan yang baru pertama kali dilakukan pada saat pandemi. Dan mudah-mudahan satu kali itu saja. Dan mudah-mudahan nanti di tahun 2024 perlu pemilih ketahui bahwa tahun 2024 nanti akan ada hajat besar kan ya pemilu dan pemilihan serentak ya di tahun 2024 meskipun pelaksanaannya nanti berbeda. Dan mudah-mudahan di tahun 2024 ini pandemi sudah berlalu gitu Pak Yoyo ya. Jadi penyelenggara juga enak di dalam bekerja gitu ya. Kami berharap juga bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Mas Yoyo ini. Perbincangan kita hari ini selesai. Saya Sukorinsa Dewi Tiastuti undur diri. Jangan lupa tetap pantengin channel YouTube KPU Kota Magelang, Facebook, Twitter, IG, dan TikTok. Tetap jaga protokol kesehatan,
memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Sukorinisa Dewi Tiastuti undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.